Tugas ujian praktik IPS. Anggota kelompok Nurkolis Ramadhani, Reza Aditya Pradipta. Tugas IPS APEX. Apa yang dimaksud dengan APEX? APEX adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation atau dalam bahasa Indonesia disebut Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. APEX adalah forum ekonomi regional yang dibentuk pada tahun 1989 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kerjasama perdagangan, dan investasi di kawasan Asia Pasifik. APEX terdiri dari 21 anggota ekonomi, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Australia, dan negara-negara lainnya di kawasan Pasifik. Logo APEX. Secara APEX dibentuk karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang semakin berkembang pesat. Saat itu globalisasi di liberalisasi perdagangan dunia mendorong negara-negara di kawasan ini untuk menciptakan wadah kerja sama yang lebih terorganisir. Tokoh pendiri APEX. Pendiri utama APEX adalah Australia yang diprakarsai oleh Perdana Menteri Bob Hawke pada tahun 1989. Ia mengusulkan pembentukan forum kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik untuk menghadapi tantangan globalisasi dan mempercepat hubungan ekonomi regional. Gambar pendiri APEX. Tujuan APEX: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. 2. Mendorong perdagangan dan investasi bebas serta terbuka. 3. Memperkuat sistem perdagangan multilateral. 4. Meningkatkan kerjasama ekonomi, teknis, dan pembangunan kapasitas antar anggota. 5. Mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif. 6. Mengurangi hambatan perdagangan dan birokrasi antar negara. Keanggotaan APEX: 1. Australia, 2. Brunei Darussalam, 3. Kanada, 4. Chile, 5. Cina, 6. Hong Kong, 7. Indonesia, 8. Jepang, 9. Korea Selatan, 10. Malaysia, 11. Meksiko, 12. Selandia Baru, 13. Papua Nugini, 14. Peru, 15. Filipina, 16. Rusia, 17. Singapura, 18. Taiwan, 19. Thailand, 20. Amerika Serikat, 21. Vietnam. Apa yang sudah dilakukan APEX? 1. Mendorong perdagangan bebas dan terbuka. APEX menetapkan Bogor Goals untuk mencapai perdagangan dan investasi bebas di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2010. Telah mengurangi tarif rata-rata di kawasan dari sekitar 17% menjadi kurang dari 5%. 2. Mendukung integrasi ekonomi regional, meningkatkan kerjasama lintas sektor seperti logistik, transportasi, dan peraturan teknis, mendorong pembentukan rantai pasok regional dan global. 3. Mempermudah perjalanan bisnis, meluncurkan APEX bisnis. Tugas IPS G20. Apa yang dimaksud G20? G20 Group of 20 adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia ditambah Uni Eropa. Tujuan utama G20 adalah untuk membahas dan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan keuangan global. Sejarah G20 dibentuk sebagai respon terhadap krisis keuangan global yang memerlukan koordinasi antar negara dengan ekonomi besar di dunia. Berikut adalah ringkasan sejarah terbentuknya G20. 1. Latar belakang. 2. Pembentukan G20 1999. 3. Perkembangan ke tingkat kepala negara 2008. 4. Peran G20 saat ini. 5. Indonesia dan G20. Tokoh pendiri G20. G20 Group of 20 adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan Uni Eropa. Forum ini dibentuk untuk membahas isu-isu global. G20 pertama kali dirancang pada KTT G7 di Cologne pada Juni 1999 dan secara resmi didirikan pada pertemuan materi keuangan G7 pada 26 September 1999 dengan pertemuan pengukuhan pada 15 sampai 16 Desember 1999 di Berlin. Gambar pendiri G20. Logo G20.
Tujuan G20. Tujuan utama dari G20 Grup 20 adalah untuk mengembangkan kerjasama ekonomi global yang lebih baik dengan fokus pada isu-isu penting seperti pertumbuhan ekonomi global, stabilitas keuangan internasional, perdagangan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. G20 berfungsi sebagai forum utama bagi negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia untuk berdiskusi dan berkoordinasi dalam menyelesaikan tantangan global. Keanggotaan G20: 1. Argentina, 2. Australia, 3. Brasil, 4. Kanada, 5. Cina, 6. Prancis, 7. Jerman, 8. India, 9. Indonesia, 10. Italia, 11. Jepang, 12. Meksiko, 13. Rusia, 14. Arab Saudi, 15. Afrika Selatan, 16. Korea Selatan, 17. Turki, 18. Inggris, 19. Amerika Serikat, 20. Uni Eropa. Manfaat G20 bagi Indonesia. G20 memberikan berbagai manfaat penting bagi Indonesia, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Berikut beberapa manfaat utamanya. 1. Peningkatan investasi asing. 2. Penguatan posisi global. 3. Transfer pengetahuan dan teknologi. 4. Akses terhadap pembiayaan. 5. Dukungan untuk ekonomi hijau dan digitalisasi. Terima kasih.